baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Fabrizio Romano sampai kaget, negara ASEAN cuma bisa ngiler melihat potensi Cruyff ubah filosofi sepak bola Indonesia. Semenjak dipegang oleh Erick Thohir, timnas Indonesia terus saja membuat kejutan yang tak pernah terfikirkan sebelumnya, guna mengubah wajah sepak bola Indonesia di mata dunia. Bagaimana tidak, berkat Erick Thohir, saat ini timnas Indonesia memiliki deretan pemain kelas Eropa yang pasti bisa menjadi modal penting melaju ke Piala Dunia untuk pertama kali. Dan pastinya nama-nama seperti Joy Itye serta Tom Haye akan berjuang untuk memecahkan tradisi yang belum pernah kita pecahkan sejak kita merdeka. Dan seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan anak legenda sepak bola Belanda, Jordi Cruyff, sebagai penasihat teknis skuad Garuda. Pengumuman tersebut disampaikan Erick Thohir pada sesi konferensi pers yang berlangsung di Menara Dana Reksa, Selasa 25 Februari 2025 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Erick Thohir mengatakan Jordi Cruyff memiliki tugas untuk menjaga kesinambungan seluruh program PSSI. Tidak justru mengambil Jordi Cruyff untuk memastikan kesinambungan seluruh program, bahkan tadi mereview metode-metode kepelatihan yang hari ini dari PSSI sudah berhasil mendorong dari angka 3 ribuan menjadi 12 ribuan. Ujar Erick Thohir di konferensi pers. Nah, ini kan semua pelatih-pelatih ini perlu ada buku pegangan seperti apa yang kita mau. Ini kenapa dalam pembangunan grassroots tidak hanya pemain tapi pelatih juga menjadi prioritas. Lanjutnya, usai resmi diperkenalkan sebagai bagian timnas Indonesia, nama Jordi Cruyff pun langsung jadi sorotan berbagai pihak, bahkan hingga ke netizen dunia. Salah satu sosok yang menyoroti kehadiran Jordi Cruyff adalah jurnalis tenar asal Italia Fabrizio Romano yang ikut mengabarkan soal Jordi di media sosialnya. Unggahan tersebut pun mendapat banyak respon, namun sayangnya ada beberapa netizen asal India yang justru memberikan komentar negatif terhadap kabar kedatangan Jordi Cruyff ke timnas Indonesia. Pengangkatan sia-sia lainnya oleh Erick Thohir dan PSSI, Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, ucap akun @StraySports. Ia bahkan tidak mampu menjaga relevansi Barcelona sebagai direktur, dan sekarang ia diharapkan secara ajaib mengubah Indonesia. Sepak bola Indonesia layak mendapatkan yang lebih baik daripada kegagalan yang berulang, tambah akun tersebut. Namun sepertinya apa yang dikatakan oleh para netizen luar ini hanya ingin membuat gaduh situasi yang saat ini sudah mulai kondusif di PSSI. Dan untuk menilai apakah Jordi mampu mendapatkan tugas ini, kita telah merangkum sepak terjangnya Jordi di kancah persepak bolaan dunia. Pria bernama lengkap Johan Jordi Cruyff direkrut Man United dari Barca pada 1996 atau saat usianya 22 tahun. Ia masuk gerbong rekrutan musim panas lainnya bersama Ole Gunnar Solskjaer, Ronny Johannessen, Karel Poborskij, dan Raymond van der Kool. United menebus Jordi seharga 1,5 juta pound setelah bikin Sir Alex Ferguson kepincut dengan penampilannya waktu melibas setan merah 4-0 di Liga Champions. Skillnya menggiurkan karena piawai melakoni berbagai peran di sepertiga akhir lapangan. Namun permulaan karirnya di Man United langsung dihiasi kisah ironis gara-gara tertutupi kebintangan David Beckham. Pada debutnya di Liga Inggris saat menghadapi Wimbledon, 17 Agustus 1996, Jordi secara tak langsung membuka jalan Beckham menuju ledakan popularitas. Tembakan Beckham dari setengah lapangan berhasil menyarankan bola ke gawang kiper Neil Sulfiat yang terlanjur maju dari sarangnya. Ternyata Jordi adalah sosok yang seharusnya mendapatkan lampu sorot sebelum Beckham. Jordi lebih dulu memiliki peluang cetak gol dari tembakan sejauh 41 meter depan gawang. Ia melihat Sullivan keluar dari sarangnya, tetapi apes, tembakan Jordi melesat dari sasaran. Jordi gagal mendapatkan momen spektakuler itu.
Selama 4 musim berkarir di Old Trafford, dia menyaksikan United meraih 3 gelar Liga Inggris. Tapi hanya satu yang menghasilkan medali dalam riwayat hidupnya, yakni saat juara pada 1996 hingga 1997. Jordi pernah merasakan 2 gelar bergengsi selama menjadi pemain. Dia meraih Piala Super Spanyol dengan Barcelona pada 1994 dan Premier League Inggris bersama MU pada musim 1996 atau 1997. Jordi sempat sekaligus menjadi asisten pelatih di Valletta pada musim terakhirnya sebagai pemain. Jabatan direktur olahraga kemudian diemban di klub AEK Larnaca. Jordi kemudian pergi ke Israel pada Juli 2012 untuk bertugas di klub Maccabi Tel Aviv. Selama bertugas sampai 2018, Jordi juga sempat menjadi karakter dan pelatih dengan lisensi UEFA Pro. Karir kepelatihannya kemudian berlanjut di Cina bersama Chongqing Liangjiang Athletic dari Agustus 2018 sampai Desember 2019. Dia kemudian menjadi pelatih timnas Ekuador pada Januari 2020 sampai Juli 2020. Shenzhen FC yang berasal dari Cina menjadi tempat terakhir Jordi melatih. Dia bertugas sejak September 2020 sampai Juli 2021. Dan kedatangan Jordi juga ternyata disambut baik oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert berharap Jordi Cruyff bisa meningkatkan level timnas Indonesia. Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di Federasi PSSI akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat, kata Patrick Kluivert sebagaimana dikutip dari laman PSSI. Kluivert memang bakalan berkolaborasi dengan Jordi Cruyff sebab posisi penasihat teknis krusial dalam perkembangan timnas Indonesia. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru, tutur Kluivert. Jordi Cruyff telah resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknik PSSI. Penunjukan Jordi diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta Selasa 25 Februari. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang Jordi Cruyff memiliki tugas krusial dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Satu di antaranya adalah memberikan masukan kepada PSSI terkait program untuk timnas Indonesia hingga membantu menyeleksi orang yang akan ditunjuk sebagai direktur teknik.